Beberapa tahun terakhir, Qatar sukses mencatatkan namanya sebagai negara terkaya di dunia. Berlokasi di Timur Tengah, Qatar merupakan negara muslim terkaya di dunia dengan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Bahkan negara yang dipimpin oleh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani ini menduduki posisi nomor satu dengan pendapatan per kapita mencapai 129.726 USD atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Gambaran kekayaan dari negara muslim ini terlihat dari berbagai lokasi dan bangunan megahnya yang fenomenal seperti The Pearl of Qatar, State Grand Mosque, dan Museum Seni Islam. Dan berikut beberapa fakta tentang beberapa kaya raya negara Qatar sebenarnya. Seberapa makmur rakyatnya? Sejauh ini manusia mana yang tidak mau tinggal di tempat atau sebuah negara yang semuanya serba ada, dimanjakan dengan teknologi canggih, regulasi hidup yang ringan, dan selalu diperhatikan oleh para penguasanya. Hal itulah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dari negara Qatar, yang saat ini disebut sebagai negeri terkaya di dunia. Qatar sendiri adalah sebuah negara di wilayah Timur Tengah yang luasnya tidak lebih besar dari Provinsi Banten di Indonesia. Menurut laporan, Qatar dicap sebagai negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi oleh Bank Dunia. Hal ini karena masyarakat di negara ini memiliki penghasilan sebesar 1,8 miliar rupiah per kapita di tahun 2017 lalu. Padahal dulunya Qatar hanyalah negara tandus yang tidak mempunyai sumber daya apa-apa. Namun tahun 1939, pemerintah setempat berhasil menemukan ladang minyak bumi yang sangat melimpah di bawah tanah negara tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi perekonomian Qatar secara drastis yang berangsur-angsur membaik. Setelah ditemukannya minyak tersebut, Qatar pun menjadi pengimpor minyak terbesar di dunia dan menjadi negara yang tidak memiliki utang kepada siapapun. Selain itu, masyarakat di negara ini juga sangat mencintai raja maupun para jajarannya. Hal ini karena Raja Qatar yang telah memimpin dari generasi ke generasi selalu berusaha memperhatikan kesejahteraan masyarakat aslinya. Sejauh ini setiap masyarakat yang hidup di suatu negara wajib membayar pajak pada negara. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi negara yang merdeka pada tahun 1971 ini. Di Qatar, raja telah membebaskan pajak penghasilan bagi semua warga lokal. Sang raja merasa jika membayar pajak hanya akan memberatkan masyarakatnya saja. Belum lagi jika nanti terjadi penundaan oleh mereka, maka dapat meningkatkan stres karena warganya kepikiran belum membayar pajak. Hebatnya lagi, Raja Qatar justru menggaji orang-orangnya sejak mereka baru lahir. Selain itu dikatakan pula jika menjadi warga Qatar sangatlah beruntung. Pasalnya uang yang didapatkan dari hasil keringat sendiri murni hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mereka diinginkan. Sedangkan untuk pembayaran sekolah, rumah sakit, air, dan listrik semuanya dibebaskan alias gratis oleh negara. Hal ini karena luas Qatar yang tidak terlalu besar dengan penduduk yang tidak terlalu banyak. Oleh karena itu sang raja menggratiskan seluruh biaya tersebut. Selain itu, jumlah biaya untuk menggratiskan beberapa fasilitas tersebut juga tidak sebanding dengan pendapatan negara yang datang dari produksi minyak dan gas. Tidak hanya itu, setiap masyarakat yang memiliki hutang pada negara juga akan dibebaskan setiap kali raja berulang tahun. Bagi para siswa yang baru lulus sekolah, mereka akan mendapatkan tawaran dari berbagai perusahaan yang menawarkan pekerjaan pada mereka. Dikatakan jika ada lebih dari 20 perusahaan yang akan berebut untuk mendapatkan seseorang agar mau bekerja di kantor mereka. Bahkan menurut data, tingkat pengangguran di Qatar hanya sebesar 0,10% di tahun 2017 silam. Dengan pendapatan tersebut, Qatar pun membangun beberapa gedung pencakar langit yang megah. Selain itu, negara ini juga memiliki mesin dengan high technology hingga tata ruang kota yang begitu indah, yang menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga Qatar. Doha, yakni ibu kota Qatar, adalah bukti nyata bahwa negara tersebut dapat membuat banyak hal menjadi instan. Dari mana kekayaan Qatar? Beberapa tahun terakhir, Qatar sukses mencatatkan namanya sebagai negara terkaya di dunia. Menurut laporan, negara Qatar memiliki produk domestik bruto atas dasar paritas daya beli mencapai 132.886 dolar Amerika Serikat. Dibandingkan negara Teluk lainnya, cadangan minyak Qatar tidak sebesar Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Namun jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit membuat negara ini menjadi sangat kaya. Berdasarkan data, Qatar memiliki cadangan minyak sebesar 25,2 miliar barel tahun 2019 silam. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan 20 tahun lalu yang hanya mencapai 13,1 miliar barel. Selain itu, angka produksi minyak per hari Qatar juga mencapai 1,8 juta barel, lebih rendah daripada produksi 2018 sebanyak 1,9 juta barel.
Sementara itu, angka konsumsi minyak di Qatar hanya mencapai 346.000 barel per hari. Selain minyak, Qatar juga menjadi salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia, yaitu mencapai 24,7 triliun meter kubik. Cadangan gas alam milik Qatar ini hanya kalah dari Rusia yang mencapai 38 triliun meter kubik dan Iran, yaitu sekitar 32 triliun meter kubik. Bahkan, cadangan gas alam Qatar jauh lebih besar dibandingkan cadangan di seluruh Asia Pasifik yang hanya mencapai 17,7 triliun meter kubik. Meski begitu, Qatar hanya mampu memproduksi gas alam sebesar 178 miliar meter kubik tahun 2019 silam. Pada tahun yang sama, nilai ekspor komoditi Qatar mencapai 72 miliar dolar Amerika Serikat. Tercatat, jika 85% ekspor Qatar berupa bahan bakar mineral dengan nilai 62 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, negara ini juga memproduksi plastik yang mencapai 3,29%. Pupuk sekitar 1,93%, aluminium 1,86%, dan bahan kimia organik sebesar 1,16%. Menurut laporan, tujuan dari ekspor yang dilakukan Qatar tersebut mayoritas menuju ke negara-negara di Asia. Salah satu tujuan ekspor Qatar adalah Jepang yang memfavoritkan barang-barang dari Qatar yang mencapai 18,6%. Selain itu, ada juga negara Korea Selatan yang memilih barang dari Qatar yang mencapai 15,5% dan China 12,3%. Dulu miskin, sekarang kaya. Saat ini negara Qatar menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling sehat baik secara regional maupun global. Salah satu hal yang membuat negara ini menjadi sorotan adalah keberhasilannya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Selain itu, stasiun televisi Al Jazeera yang dimiliki pemerintah juga memantapkan diri sebagai salah satu media internasional terkemuka. Tidak hanya itu, Qatar juga menonjolkan diri dalam bidang politik yang menjadi sponsor utama perundingan damai pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan. Kondisi ini jelas berbeda dari beberapa puluh tahun lalu, di mana Qatar ketika itu adalah salah satu kawasan miskin yang berlokasi di Teluk. Menurut laporan, dahulu Qatar tak lebih dari daerah nelayan yang masuk protektorat Inggris. Negara ini merdeka tahun 1971, dan tak lama kemudian menemukan salah satu cadangan gas alam cair yang sangat besar, nomor 3 setelah Rusia dan Iran. Dengan cadangan gas alam cair tersebut, Qatar pun berubah seketika menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Pendapatan dari gas alam cair tersebut membuat pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari 100.000 USD, jauh melampaui Amerika Serikat atau Inggris. Setelah mengalami perubahan dalam segi ekonomi, pemimpin Qatar yang merupakan raja pun memberikan berbagai fasilitas bagi masyarakatnya. Beberapa fasilitas yang digratiskan tersebut adalah biaya pendidikan, kesehatan, air, dan listrik. Selain itu, tersedia juga bantuan perumahan untuk rakyat dan setiap warga dijamin mendapatkan pendidikan yang sangat layak. Menurut laporan, dalam periode 5 tahun, Qatar mengeluarkan dana sekitar 80 miliar pound sterling untuk membangun prasarana umum. Pendapatan yang melimpah dari gas alam cair tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi di luar negeri. Di Inggris sendiri, Qatar memiliki saham kepemilikan Shark di London, yaitu salah satu gedung tertinggi di Eropa, dan toko serba ada Harrods. Tak hanya itu, Qatar juga memiliki kawasan bekas perkampungan atlet Olimpiade London, blok apartemen mewah di Hyde Park, dan sebagian kawasan keuangan di Canary Wharf. Perubahan pada negara ini sangat terasa di Doha, yakni ibu kota Qatar, yang mirip seperti kawasan pembangunan. Di kota tersebut, bangunan lama pun dirobohkan untuk digantikan dengan bangunan yang baru dan modern. Kurang bahagia. Meskipun dikenal sebagai negara terkaya di dunia dengan berbagai fasilitas yang digratiskan, namun masyarakat di Qatar masih merasa kurang bahagia. Menurut laporan, sekitar 40% perkawinan di Qatar berakhir dengan perceraian. Selain itu, lebih dari 2/3 warganya baik dewasa dan anak-anak juga mengalami kegemukan. Dengan adanya masalah tersebut, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kesenjangan generasi karena sekarang hampir semua anak dibesarkan oleh pengasuh anak dari Indonesia, Filipina, atau Nepal. Karena hal tersebut, kedekatan hubungan antar anggota keluarga yang begitu kental pada era 1960-an sekarang seakan menjadi barang langka. Salah satu warga Doha mengatakan jika saat ini kebahagiaan sebuah keluarga di Qatar mulai sangat menyedihkan, bahwa kedekatan keluarga makin lama makin hilang. Selain itu, para warga lokal Qatar juga merasa perhatian yang begitu besar dari masyarakat internasional terhadap Qatar, terutama setelah Qatar diputuskan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, membuat orang-orang di Qatar merasa khawatir. Mereka mengatakan jika Qatar akan diperhatikan oleh masyarakat dari seluruh dunia. Hal ini karena masyarakat Qatar merupakan komunitas yang tertutup dan mereka tidak menginginkan penduduk negara lain datang dengan membawa masuk peradaban mereka. Negara paling aman. Saat ini Qatar terus memimpin posisi puncak sebagai negara paling aman di dunia. Hal itu karena Qatar telah menempati posisi puncak selama 6 tahun berturut-turut sebagai negara teraman di dunia. Qatar sendiri menempati peringkat tersebut berdasarkan laporan yang disusun dari sebuah situs database global yang melacak tingkat kejahatan dan biaya hidup di 133 negara.
Dengan posisi puncak selama 6 tahun tersebut, Qatar mampu mempertahankan posisinya sebagai negara Arab paling aman dan negara paling aman di dunia. Kondisi ini mencerminkan level keamanan dan keselamatan yang dinikmati oleh masyarakat di negara tersebut. Menurut klarifikasi aturan dalam laporan itu, negara-negara di ranking berdasarkan ketertiban, artinya Qatar di ranking 133 dengan mendaftarkan tingkat kejahatan terendah 11,90 poin dari 100 poin yang disediakan. Ranking ini menjadi dorongan moral bagi warga Qatar karena negara ini masih diblokade oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir sejak 2017.